Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 45 terus ingin disentuh. Tuan Sean menyentuh sudut bibir istrinya. Siapa nama pria yang dulu pernah menikahimu? Tanya Tuan Sean pelan. Mas. Lily terlihat sangat keberatan dengan pembahasan yang dibahas suaminya. Tuan Sean mengangguk mengerti. Oke, jika kamu tidak ingin aku menanyakan itu. Tetapi tolong jawab pertanyaanku yang satu ini. Siapa gadis kecil yang bernama Liga? Seketika tubuh Lily menegang. Sorot matanya tampak nanar. Bibirnya sedikit bergetar dengan rona wajah yang pudar. Tuan Sean menangkup kedua pipi Lily kemudian mencium lembut bibirnya. Tolong, beri aku kejujuranmu, Lee. Aku tidak akan marah. Aku justru akan merasa lega. Apapun jawabanmu nantinya asal jujur. Tuan Sean terbatuk-batuk dan Lily langsung merengkuh tubuh suaminya. Maafkan aku, Mas. Lily menangis di pelukan Tuan Sean. Respon istrinya membuat Tuan Sean semakin merasa bersalah. Benarkah selama ini Lily memiliki buah hati yang rela wanita itu tinggalkan demi dirinya? Setelah tangis Lily reda, Tuan Sean mencium kening istrinya dengan tarikan napas dalam. Apa liga putrimu? Tanya Tuan Sean sekali lagi. Lily menatap pria dewasa itu dengan pandangan nanar, sebelum akhirnya mengangguk. Dada Tuan Sean seperti tertumbuk batu besar, menyadari seberapa besar pengorbanan Lily untuknya. Pantas saja, Nyonya Lubis tahu seberapa bahaya jika Lily 2 tahun lalu memaksakan melahirkan normal. Kenapa kau sama sekali tidak pernah bercerita? Apa kau akan tetap berbohong kepadaku hingga akhir, Lee? Lily mengeleng kuat. Lily tidak ingin membohongi siapapun. Tetapi untuk membawa putrinya ke Indonesia bukanlah hal yang tepat. Bawalah putrimu ke sini. Aku akan memberikan namaku untuknya. Dia juga putriku. Tutur Tuan Sean. Liga sudah diadopsi Nyonya Lubis sejak bayi, Mas. Lily tidak ada hak sama sekali. Lily tidak bisa membawa putrinya dengan alasan apapun. Tuan Sean mendesah panjang. Apa mantan suamimu tahu jika anak kalian diadopsi? Lily hanya menatap suaminya, tidak berniat untuk menjawab pertanyaannya. Baru 2 bulan belakangan ini kesehatan Tuan Sean mulai menurun. Mungkin karena dia sangat bahagia, hingga tidak merasakan sakit yang berarti ketika tumor. Yang kembali tumbuh di kepalanya itu kembali merenggut kesadarannya pelan-pelan. Tuan Sean tidak mau dirawat. Dia ingin berada di samping istri dan anak-anaknya. Tuan Sean ingin pergi dalam pelukan istri yang sangat dicintai. Dan sudah begitu sabar mencintainya tanpa henti dalam kondisi apapun. Mas Sean percaya jika Lily bilang mencintai Mas? Tanya Lily yang dijawab anggukan mantap dari suaminya. Maka, aku hanya ingin Mas tahu hal itu saja. Aku tidak ingin Mas ikut sedih mengintip masa laluku.
Cukup aku yang merasakan. Aku hanya ingin membagi kebahagiaanku saja bersama Mas. Luka itu sudah sembuh sejak ikrar kedua Mas lakukan. Mustahil jika Tuan Sean tidak ingin panjang umur. Dicintai begitu besar oleh istrinya yang cantik dan masih muda belia. Mas, lihatlah. Lily berlari menghampiri suaminya yang sedang duduk di baranda rumah. Tuan Sean terkekeh saat melihat putranya memakai seragam sekolah yang begitu pas di badan kecilnya, ditambah tas ransel bertema Minion di balik punggungnya. "Anak papa mau sekolah?" tanya Tuan Sean yang ikut gemas melihat kelincahan sang putra. "Mau." Suara kecil itu terdengar mengemaskan. Lagi-lagi dada Tuan Sean sedikit bergetar karena menahan tawa rendah. "Kau sangat tampan," ucap Tuan Sean yang ikut menekuk tubuhnya di depan sang putra. "Dia sangat mirip Mas Sean." Lily tersenyum tipis melihat putranya yang benar-benar mewarisi ketampanan suaminya. Tuan Sean tersenyum lebar, gigi rapinya sampai terlihat. "Aku terlalu tua untuk sanjungan seperti itu." Lily menghampiri keduanya dan mencium kedua pipi laki-laki yang sama-sama dia cintai. Tuan Sean menahan istrinya dalam dekapannya. Dipeluknya dua orang yang sangat berarti di hidupnya. "Kalian segalanya bagiku," ungkap Tuan Sean. "Ayo kita masuk Mas. Aku sudah buatkan Mas Sean sup jagung." Timpal Lily ikut membujuk suaminya. "Kau akan pergi?" tanya Tuan Sean menatap penampilan istrinya yang sudah rapi. "Hanya mengambil obat untuk Mas. Minta kurir saja," ucap Tuan Sean yang diangguki setuju oleh Lily. Beberapa hari ini Tuan Sean sering mengeluh sakit punggung. Lily sudah memanggil dokter yang menangani suaminya. Dokter itu mengatakan itu efek samping obat yang dikonsumsi suaminya. Alvaro tertidur di pangkuan Tuan Sean. Melihat itu Lily bergegas mengangkat putranya untuk dipindahkan ke dalam kamar pria kecil itu. Setelah memindahkan putranya, Lily kembali menghampiri suaminya. "Biar ku bantu membuat punggungmu rileks Mas." Lily langsung meminta Tuan Sean untuk berbaring. Dan langsung memijit lagi punggung kokoh suaminya. Lily membalurkan minyak gosok dan memijit lembut di sekitar punggung suaminya. Sesekali melontarkan candaan untuk memancing gelak tawa keduanya. "Li." "Ya, Mas, kau tidak lelah mengurusku seperti ini?" Lily menghentikan kegiatannya, lantas ikut berbaring dan mendekatkan wajahnya pada wajah suaminya yang berbaring miring. "Aku tidak akan merasa lelah." "Mas Sean bicara apa?" lirih Lily yang ikut menatap lembut netra suaminya. Ketulusan Lililah yang membuat Tuan Sean ingin hidup lebih lama. Dia terus saja memohon kepada Tuhan agar memberinya waktu. Tidak harus banyak, cukup sampai Lily bisa rela melepaskannya. Tetapi gadisnya begitu gigih, begitu yakin dengan keajaiban Tuhan. Mengurusnya tanpa kenal lelah dan selalu membuatnya bahagia. Tuan Sean mengubah posisi tidurnya dan memeluk wanita yang begitu dicintainya dengan erat. "Dengar, tidak ada yang terus bersama selamanya, Li.
Orang tua dan anak, istri dan suami mereka akan tetap berpisah. Petik 2. Lily menyimak apa yang disampaikan suaminya. Pelan-pelan mencerna dan ikut berpikir lebih luas. Lily mencium punggung tangan suaminya. Hingga tanpa sadar air matanya menetes meskipun dia sudah berusaha menahannya. Jangan cemaskan apapun. Kau sudah membuatku sangat bahagia hanya dengan seperti ini. Berapapun waktu yang Tuan Sean miliki, ia ingin mengisi setiap detiknya dengan istri dan anak-anaknya. Tidak boleh ada yang disia-siakan. Putra mereka juga tumbuh menjadi anak yang sehat dan tampan. Pria kecil itu juga terlihat sangat pintar, meskipun usianya baru akan menginjak 3 tahun. Ozu benar-benar datang bersama istrinya. Sore itu suasana rumah Lily begitu dipenuhi kebahagiaan. Keadaan Tuan Sean yang terus stabil, putranya yang tumbuh semakin cerdas. Kini Ozu akan tinggal menetap di satu kota yang sama. Dan pastinya kehamilan Romania yang sudah terlihat membuncit. Kenapa kau tampan sekali anak kecil? Romania ikut mencubit hidung Alvaro yang tinggi seperti milik Tuan Sean. Lihatlah, bentuk bibirnya sedikit mirip denganmu. Romania ikut mendongak menatap suaminya berada. Ozu ikut membungkuk di dekat istrinya. Kupikir aku sedikit lebih tampan. Canda Ozu, yang langsung mengendong gemas adik laki-lakinya yang hadir sedikit terlambat. Oh, jangan membiasakan Alvaro untuk terus digendong. Nasihat Lily. Ozu melirik istri papanya. Kupikir, kau bicara seperti itu karena kini kau tidak ada yang bisa gendong. Ledek Ozu dengan menurunkan adiknya. Meskipun suka meledek. Diam-diam Ozu selalu mematuhi perintah Lily. Biar bagaimanapun Lily adalah istri papanya, yang sudah seharusnya ia hormati. Berhenti meledek momimu Ozu. Kau pikir papamu ini selemah itu sampai tidak bisa mengendong istri? Kita bisa adu banding, sejauh mana kau dan papa sanggup mengendong istri masing-masing. Tantang Tuan Sean. Seketika Ozu berpaling untuk memperhatikan dua wanita. Yang seumuran tetapi beda postur tubuh. Yang benar saja papanya minta adu banding. Jika sebenarnya bodi istri mereka begitu beda jauh. Istri papanya yang ramping dan mungil. Sedangkan istrinya yang tinggi besar. Ditambah kini perutnya sedang ada calon anaknya. Aku hanya bercanda Pak, lupakan. Seru Ozu yang merasa kalah sebelum bertanding. Pengecut, Ozu pura-pura tidak mendengar cibiran papanya dan memilih mendekati ibu sambungnya. Suamimu sensitif sekali. Lily melirik suaminya yang mengangkat sebelah alisnya tinggi-tinggi. Mas Sean, Ozu mengataiku pendek. Bohong Lily. Seketika mata Ozu terbelalak. Li, jangan fitnah aku. Seru Ozu menatap papanya yang kini sudah menatapnya horor. Lihatlah mas, Ozu tidak pernah sopan memanggilku. Lily semakin memprovokasi suaminya. Aku akan mencoret namanya dari ahli waris. Gertak Tuan Sean.
Pa, Lily bohong. Ah, maksudnya Mommy bohong. Aku sama sekali tidak mengatainya. Aku hanya bilang. Ozu menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Hanya bilang. Pancing Lily dengan menahan tawa. Yang rengek Ozu menghampiri Romania yang sejak tadi asik bermain dengan saudaranya. Apa, ketus Romania, kamu tidak akan meninggalkanku jika aku jatuh miskin kan? Romania mengangguk, membuat Ozu tersenyum menang. Tapi aku akan mencari laki-laki lain yang bisa membahagiakan aku dan calon anak kita. Tuan Sean dan Lily tidak sanggup menahan tawanya. Ketika Ozu langsung menganga mendengar jawaban istrinya. Hubungan hangat seperti ini yang sejak dulu Tuan Sean inginkan. Anak-anak yang sehat, istri yang perhatian dan mampu mengemban tanggung jawab. Tidak perlu cantik sebenarnya, namun yang mampu membuat suaminya tenang. Mengerti keadaan dan yang paling penting ibu yang baik untuk anak-anaknya. Meskipun Lily datang menjadi yang kedua, di akhir hidupnya Tuan Sean akan menjadikannya yang utama. Mencintai wanita luar biasa itu hingga akhir. Segenap doa selalu pria itu panjatkan agar dirinya diberi umur panjang. Agar bisa mendampingi tumbuh kembang putranya. Dan memberikan cinta luar biasa pada wanita yang memberinya kebahagiaan tak terhingga. Lily masih mondar-mandir di depan ranjang. Tidak enak untuk duduk dan tidak enak untuk berbaring. Suaminya belum pulang hingga tengah malam. Pikiran Lily mulai liar kemana-mana. Entah sedang apa suaminya, apa yang dilakukannya sampai selarut ini. Lily sudah mengirimkan pesan tetapi tidak juga dibalas. Diteleponnya tapi juga tidak diangkat, membuat Lily semakin khawatir. Ozu, apa Mas Sean sedang bersamamu? Karena terlalu khawatir, akhirnya Lily mengirimkan pesan pada Ozu. Tidak sampai 1 menit, Ozu langsung menghubunginya. Apa papa belum pulang? Terlihat sekali jika Ozu ikut merasa khawatir dari suara pemuda itu yang terdengar gelisah. Iya, singkat Lily. Meskipun Ozu kelihatan bandel, tetapi Lily tahu seberapa sayang pemuda itu pada suaminya. Jangan khawatir, biar aku yang mencarinya. Tidurlah Li, papa akan baik-baik saja. Akhirnya Lily mengakhiri panggilan teleponnya lebih dulu. Lily baru saja tertidur dan segera terjaga lagi. Ketika merasakan lengan hangat yang memeluknya dari belakang, semarah dan segelisah apapun dirinya tadi. Seketika rasanya kembali runtuh jika seperti ini. Lily segera beringsut mendesak ke dadanya yang hangat untuk merasa tenang. Kau belum tidur, aku menunggumu, Mas. Maaf, aku pulang terlambat. Petik 2, Mas. Lily melenguh pelan merasakan sentuhan tangan suaminya yang terasa hangat membelai pipinya. Tuan Sean agak terburu-buru untuk segera menenggelami istri mudanya. Istri muda yang terus ingin disentuh dan dibahagiakan sampai kapanpun. Rasanya sangat tidak rela melepaskannya untuk siapapun. Terdengar egois tetapi itu yang sedang Tuan Sean rasakan. Istirahat dulu jika masih lelah, sarapanmu sudah diantar ke kamar.
Petik 2. Lily melihat korden jendela kamar yang sudah dibuka, ternyata sudah pagi. Lily meraih tangan suaminya kemudian menciumnya beberapa kali. Apa Mas Sean sudah mau pergi? Ya, tetapi aku akan pulang cepat hari ini. Tuan Sean menunduk untuk mengecup dahi Lily dengan napasnya yang terasa segar beraroma mint. Lily menempelkan telapak tangan Tuan Sean ke pipinya. Tuan Sean tersenyum menghadapi istri mudanya yang kadang masih ingin dimanja. Bersambung.